Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kajian dimulai, perkenalkan nama saya Sinta Oktaria. Saya tinggal di Jakarta. Mungkin teman-teman sekalian ada yang tinggal di Jakarta juga, bisa lah bercilok bareng-bareng. Nah, sebelum kajian dimulai, teman-teman bisa pakai buku catatan atau yang lainnya. Siapa tahu ada yang ingin dicatat di buku tulis. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita mulai. Saya kan buat Kak Sandi Setiadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan peserta seadanya, ya seadanya cuma segini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Shadaqallahul azim. Wassalatu Rasul Nabil Karim wa ala dzalika syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya saya akan mengajak kepada teman-teman semuanya bersyukur. Tadi langsung bersyukurlah, mengajak teman-teman bersyukur untuk nikmat kesempatan ya, nikmat istiqomah seperti itu. Karena ya begini ya, dari dua grup, yang satu grupnya bisa berisi 100 orang, ternyata yang memang tetap ada pengen ngaji, yang diberikan keistiqomahan Allah yang lain mungkin udah kayak ngerasa udah bisa segala macam seperti itu. Tapi teman-teman benar-benar istiqomah, ternyata ada orang-orang yang beneran istiqomah dalam grup istiqomah seperti itu ya. Di grup istiqomah ini ya kebanyakan masih belum merepresentasikan, nama grup istiqomah ini belum benar-benar merepresentasikan merepresentasikan apa yang memang dilakukan seperti itu ya. Masih banyak orang-orang yang enggan untuk belajar ngaji seperti itu, padahal istilahnya ya padahal nanti ngasih cuma-cuma loh, nggak menentukan bayaran. Nah, kenapa sih guru-guru yang lain misalkan menentukan tarif? Nah, ini tujuannya guru-guru kita menentukan tarif itu ya begini, supaya ada rasa sayang seperti itu ya, sayang atas uang yang dikeluarkan gitu. Kalau gratis itu kayak gini nih gitu, dampaknya dari kalau misalkan ngaji gratis terus, ini kayak gini seperti itu ya. Kadang malas-malasan, tenang aja dan nggak bayar ini gitu kan, nggak masuk juga nggak bakal dicariin seperti itu kan begitu ya. Padahal ketika teman-teman sudah masuk di grup istiqomah tersebut, harusnya sudah benar-benar komitmen bahwasannya saya akan melanjutkan seperti itu ya, pokoknya sampai darah titik penghabisan seperti itu. Karena saya pernah bilang ya, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Kalau misalnya membaca Al-Qurannya belum benar gitu kan, makanya belajar. Maka belajar ini adalah suatu jalan supaya bisa memenuhi kewajiban tersebut. Maka belajar membaca Al-Quran ini adalah sifatnya menjadi wajib seperti itu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin memenuhi kewajiban tersebut ya, maka teman-teman harus belajar terlebih dahulu. Dan harus ketahui, saya juga pernah bilang bahwasannya belajar Al-Quran adalah pelajaran seumur hidup yang harus dilakukan setiap hari seperti itu. Dan seumur hidup ya, dilakukan setiap hari dan dilakukan seumur hidup seperti itu. Tapi banyak dari kita sendiri yang belum sadar akan hal tersebut ya. Kadang ya itu ya, teman-teman harus sadari bahwasannya maksiat itu bukan tentang lepas kerudung, pacaran, gibah, segala macam. Maksiat itu bukan seperti itu. Ya, mendeklarasikan diri nggak mau lagi belajar Al-Quran itu adalah bentuk maksiat juga seperti itu ya. Atau misalkan waktu senggang segala macam gitu kan. Pokoknya waktu ada, disediakan oleh Allah waktu gitu kan, senggang misalkan contoh malam ini, tapi tidak digunakan, padahal ada majelis ilmu di situ tapi tidak digunakan untuk hadir di majelis ilmu tersebut, maka
itu bentuk maksiat juga, harus teman-teman sadari seperti itu. Karena istilahnya Allah sudah memberkati kita begitu banyak nikmat, ya kan? Udah dikasih bekal nikmat itu begitu banyak banget, tapi malah digunakan kepada hal yang memang tidak bermanfaat seperti itu, atau ada hal yang bermanfaat tapi tidak diambil seperti itu. Dan makanya sekali lagi teman-teman harus bersyukur karena masih ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di hati teman-teman semuanya. Seperti maka Sani mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian adalah orang-orang kesayangannya Allah seperti itu. Karena masih diberikan nikmat istiqomah ini. Seperti itu. Nah, Sani bilang salah satu adalah bukti bahwasannya Allah itu sayang kepada kita adalah disibukkannya teman-teman dengan kepada kegiatan yang bermanfaat seperti itu ya. Dan bukti bahwasannya Allah itu lagi benci seseorang, nggak suka sama orang, itu nggak suka sama hambanya adalah disibukkan dengan perkara-perkara dunia seperti itu. Baik, makanya saya mengajak sekali lagi teman-teman semuanya agar tetap istiqomah seperti itu ya. Teruslah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Kemudian tak lupa juga salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat yang terlibat, kepada kita selaku umatnya, insya Allah tak pada jalan sampai umil akhir nanti, amin. Dan semoga kita ketika bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di umil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Semoga Sandi beneran, sumpah beneran, ketika Sandi bilang berharap beneran bisa ketemu di surga, saya benar-benar berharap bisa ketemu surga. Makanya saya berharap kepada teman-teman semuanya agar senantiasa istiqomah di ngaji itu gampang seperti itu ya. Insya Allah istiqomahnya teman-teman di ngaji itu gampang, tidak akan menyesatkan teman-teman seperti itu ya, melainkan mempermudah teman-teman untuk masuk ke surga seperti itu ya. Begitu. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengaji kita ya. Kemarin baru sampai ayat 25 seperti itu. Jadi ada 15 ayat lagi yang harus memang dituntaskan. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan di part satunya, itu lihat lihat kajian 2 minggu yang lalu seperti itu ya, agar bacaan surat An-Naba kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan sekarang kan membahas tentang An-Naba ayat berikutnya seperti itu part 2 gitu ya, supaya teman-teman materi yang tertinggal seperti itu ya, karena kemarin sudah membahas dari An-Naba ayat 1 sampai dengan 25 seperti itu ya. Kita akan melanjutkan di ayat 26. Begitu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang tertinggal, saya selalu bilang kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan satu aja kajian teman-teman tertinggal, ditonton videonya, ditonton seperti itu. Jadi jangan sampai video-videonya gitu kan dilewatkan. Insya Allah teman-teman nggak ada ruginya. Teman-teman melakukan, dicatat amal baik kok sama Allah seperti itu. Begitu ya. Sistemnya masih sama dengan kemarin, ketika saya dipanggil teman-teman langsung membaca ayatnya begitu. Mungkin sekarang terbatas, akan dibanyakin di diskusi seperti itu ya, karena ini cuma 15 ayat doang seperti itu ya. Mungkin nanti beberapa yang kebagian, beberapa yang enggak seperti itu. Begitu ya, saya mohon maaf. Oke, lanjut. Oke, kemarin silakan teman-teman buka Qurannya. Kemarin kita sudah dari ayat 1 sampai dengan ayat 25. Berarti sekarang ke ayat 26 seperti itu ya. Saya ingatkan saya lagi buat teman-teman yang tertinggal. Ya, buat teman-teman yang tertinggal, teman-teman harus mengulang lagi videonya seperti itu. Supaya nggak ketinggalan. Seperti itu. Oke, baik. Teman-teman semua, jadi langsung ya. Oke, pertama baca ayat 26, Ana Malinda. Maaf Kak, saya ketinggalan, belum, yang pertama belum tahu. Nggak apa-apa, baca aja ayat 26. Tunggu ya Kak, buka Quran sebentar. Surat An-Naba ayat 26. Tunggu ya Kak, bentar. Ya, buat teman-teman yang lainnya jangan lupa disiapkan ya Qurannya seperti itu. Kalau teman-teman nggak ada Qurannya, bisa melalui handphone juga boleh. Gitu.
ayat 26 Kak. Ya, 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Itu 28 itu. Oh iya ya, astagfirullah. Maaf Kak, maaf. Jazaa'u wifaqa. Oke, koreksi ya. Ketika ada Ya. fathah tanwin bertemu dengan waw itu apa hukumnya namanya? Apa Kak? Fathah tanwin bertemu dengan waw. Jazaa'u wifaqa. Apa itu hukumnya? Fathah tadi. Ya, fathah tanwin bertemu dengan waw. Yang lain fathah tanwin bertemu dengan waw apa hukumnya namanya? Idgham biguna. Idgham biguna. Ya, namanya adalah idgham biguna. Ditahan. Berarti harus ada tahanannya ya, harus Ditahan. ada yang jadi jazaa'u wifaqa. Coba ulangi. Jazaa'u wifaqa. Belum, ditahan. Tenang aja, tenang, jangan jazaa'u wifaqa, tenang. Jazaa'u wifaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, grogi gitu kan. Aduh, bahaya banget. Jazaa'u wifaqa. Oke, nanti diperbaiki lagi kurang sedikit lagi seperti itu ya. Oke, Sandi ulangi ya. Ini ayat ke-26 seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa praktekin masing-masing di rumah. Jazaa'u wifaqa. Seperti itu ya. Lanjut, Andika, ada Andika? Ada Kak. Lanjut, berarti ayat ke-27-nya. A'udzubillahi minasyaitonir innahum kanu la yarjuna hisaba. Oke, bagus. Ingat nun bertasdid harus ditahan ya, ingat nun bertasdid ditahan, kemudian ro, ingat ro sukun sebelumnya berharakat fathah maka hukumnya Tebal. mantap. Nah, gitu ya. Oke, kita Sandi contohin lagi buat teman-teman semuanya, teman-teman juga bisa praktekkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Anis Kurnia. Ada Anis Kurnia? Ada Kak. Oke, lanjut ayat 28-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kitabba. Salah. Tanya Bentar. ya, ya betul. Ya bagus. Saya tuh senang kalau ada orang yang ngaji salah tapi sadar akan kesalahannya gitu. Senang benar Sandi, bukan malah benci tapi senang gitu. Ulang ya Kak. Oke. Wa kadzabu bi ayatina kitabba. Kidzaba. Zalnya bertasdid. Kidzaba. Ingat ya buat teman-teman semuanya, ketika ada tasdid maka tabrak aja. Kidzaba. Bukan kidzab, bukan baknya yang bertasdidnya, tapi huruf yang bertasdidnya. Kidzaba. Nah gitu, coba ulang. Wa kadzabu bi ayatina kitabba. Oke, bagus. Saya nanya ke teman-teman semuanya, di mana makhraj huruf zal? Semuanya ini buat semuanya. Enggak usah lihat. Ujung lidah bertemu gigi seri. Ujung gigi seri atas. Ya, bagus. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jadi kalau misalkan penempatannya benar, itu pasti suaranya beda. Kan kiddaba. Nah, kalau kiddaba itu ujung lidah ketemu gigi seri atas, bukan ujungnya. Karena kalau misalkan diposisikan di ujungnya pasti kid. Nah, kedengaran pasti kid. Seperti itu, ya. Jadi baca yang benar adalah
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Gitu ya. Sekali lagi. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Seperti itu ya. Bagus. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa, diperbaiki ya. Lanjut, Anissa Fitriani. Ada, Kak. Oke, lanjut. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitab. Bahasanya udah bagus ya, tinggal disantai aja ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Sekali lagi saya ulangi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Tinggal ini aja, makroznya diperjelas ya setiap hurufnya gitu, jangan ragu-ragu. Ya, lanjut. Ardani, ada Ardani? Ardani, ada Ardani? Iya, Kak. Ya, sok baca ayat 30. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Oke, ulangi lagi ya. Panjang pendeknya perhatikan. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadhuqu falan nazidakum illa Nazidakum. adzaba. Nazidakum. Ulangi. Nazidakum. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Oke, bagus ya. Nah, jadi saya kan pernah bilang ya, salah satu penyakit orang Indonesia kebanyakan adalah di mad tobi'i ya, di mad. Itu banyak banget yang salah. Padahal tandanya jelas, fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan waw sukun. Itu kalau misalkan ada tanda seperti itu maka dipanjangin, kalau misalkan nggak ada tandanya ya nggak usah dipanjangin seperti itu. Padahal tandanya gampang, cuma 3 doang. Nah, kadang orang nggak mau belajar seperti jadi susah. Begitu ya. Saya ulangi. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Sekali lagi. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Seperti itu ya. Lanjut ayat berikutnya, ayat 31, Distria. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqi. Nunnya nggak panjang. Oh iya, sebentar. Inna lil muttaqina mafaza. Bagus ya. Bagus. Nah begitu ya. Hati-hati panjang pendeknya, jangan yang pendek dipanjangin. Saya ulangi. Inna lil muttaqina mafaza. Seperti itu ya. Lanjut. Dita. Dita. Oh iya, sir. Iko wa a'naba. Oke, bagus. Nanti ulangi ya. Nanti ulangi, saya dicontohin dulu. Pertama nih yang harus perhatikan ketika hamzah bertemu dengan ain harus jelas perbedaannya ya. Hada iqawa'a. Nah, wa'a harus perbedaannya jelas ya. Wa'a, jangan wa'a. Jangan wa'a ya. Itu huruf ain, tapi wa'a. Ini perbedaannya jelas. Ingat, huruf ain ada di tenggorokan tengah. Wa'a. Gitu. A'i'uba, seperti itu. Kemudian ketika ada mad iwad ya jangan dihentikan, jangan ba jangan, tapi ngalir aja ba gitu. Seperti itu. Coba ulangi. Ada iko wa a'naba.
Belum terdengar perbedaannya ya. Wa'a. Jadi jadi selesaikan A-nya dulu, wa'a. Kemudian lanjut ke ain, wa'a. Nah, wa'a gitu, wa'a. Gitu. So. Ulang, Kak. Ya, ulang. Hadaika wa a'naba. Oke, nah, masih salah lah, masih kalau Budita ini kalau awalnya ain ikutan ain dua-duanya, kalau hamzah dua-duanya jadi hamzah juga, gitu ya. Emang harus butuh latihan ya, ketika hamzah bertemu dengan ain hati-hati. Kayak wala tum'abiduna ma a'bud, itu juga sama hamzah ketemu ain ya, jadi harus hati-hati. Terus tadi ya sekali lagi mad iwad jangan sampai dihentikan ba, jangan ba, tapi ba jangan gitu, tapi ba ngalir aja ba gitu. Coba sekali lagi deh, sekali lagi. Hadaika wa a'naba. Nah, begitu ya. Tinggal hamzah ketemu ainnya aja tuh diperbaiki ya. Oke, Sandi contohin sekali lagi buat teman-teman semuanya. Hadaiqa wa a'naba. Seperti itu ya. Lanjut. Bu Eka Sari. Wa kawa'iba atraba. Oke, bagus. Tanya bagus hamzahnya, tapi jangan mantul, jangan atro, nah gitu ya. Oh, ya. Ya, sok ulangi. Wa kawa'iba atraba. Nah, begitu. Bagus ya. Saya contohin sekali lagi ya buat teman-teman semuanya. Wa kawa'iba atraba. Seperti itu. Kurniat iya, iskurniat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'san bihaqo. Oke, udah bagus ya. Dan ini lagi contohin hamzah, ingat hamzah ketika sukun harus benar-benar terhenti ya. Wa ka'san bihaqo. Seperti itu. Begitu ya, lanjut. Indah Nurjannah. So, ayat ke-35. La yasma'una fiha la yasma'una fiha la'wa wala kisaba. Oke. Pertama itu huruf ghin ya, jangan la waw lahu, harus jelas lahu waw gitu. Terus fathah tanwin bertemu waw apa hukumnya Indah? Indah belum selesai, Indah jangan kabur dulu. Ya udah kabur. Oke, buat yang lainnya deh. Itu ya idgham bigunah ya. Jadi bacanya yang benar adalah la yasma'una fiha lagwaw walakin laba. Seperti itu ya. Setiap makhrajnya harus jelas coba. Kalian jangan ragu-ragu ya. Ketika menyebutkan makhraj harus jelas, jangan ragu. Ya, lanjut, Irma. Jaya amir rabbika ata'an hisaba. Ulangi. Jaya amir rabbika ata'an hisaba. Oke, masih ini ya panjang pendeknya. Kemudian itu perbedaan jim dengan zai-nya harus terlihat ya. Jaza tuh gitu. Jaza
Di situ ada huruf po juga. Po-nya harus jelas. Sekali lagi buat teman-teman ketika ngaji, makhrajnya benar-benar dilepas aja, jangan ditahan-tahan ya. Harus benar-benar keluar. Ya, diulangi sekali lagi ya buat teman-teman semuanya. Jazaa'am min rabbika 'ata'an hisaba. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Iskatri. Iskatri ada nggak Iskatri? Iya Kak, bentar. Ayat berapa? Ayat 37. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu. Bentar. Alon. Oke, ulang ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Bainahuma ar-rahmani wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Bagus. Nah, jadi kalau mau wakaf di situ mulainya dari wama ya. Ya, begitu ya. Saya diulangi. Oke, bacanya udah bagus. Cuma tadi dia membedakan ketika huruf H dengan ketemu huruf Kho, emang rada repot ya, seperti itu ya. Biasanya yang repot tuh H ketemu H ketemu Kho gitu-gitu. Ya, 3 huruf ini kalau saling ketemu agak susah gitu ya. Minhu khipo. Nah, harus jelas seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ayat 38-nya Latifah. Latifah adalah Latifah. Ada Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur Ma-nya jangan dipanjangin. Yauma yaqum, enggak ada yang panjang. Yauma yaqumur Punya panjang. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Oke, bentar. Berhenti aja di sofa ya. Jangan suka manjangin huruf di akhir kata. Jangan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Jangan gitu, jangan dipanjang-panjangin ya huruf di akhir katanya ya. Yauma yaqumur ruh gitu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal Jangan ruhu wal, jangan langsung ruhu wal. Jangan ruhunya jangan dipanjangin. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan Berhenti aja ya, berhenti. Kenapa? Kalau nggak kuat berhenti aja. Jangan dipaksain ya. Wal malaikatu saffa. Sebesar ulang. Ulang dari awal. Yauma yaqum, dari awal kejauhan. Dari amma yatasaalun. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Nah, itu kan bagus. Lanjut. La yatakallamuna illa man. Nah, tuh.
Jangan dipanjangin lagi. Di huruf di akhir katanya jangan dipanjangin. La yatakallamuna. Jangan. Matanya langsung la yatakallamuna illa man. La yatakallamuna illa man azina lahu. Oh, azina. Jangan dipanjang-panjangin. Azina lahu. Jangan azina. Jangan azina lah. Gitu. Azina lahu rahmanu. Jangan azina. Dan azina. Mulainya jadi la yatakallamuna coba. Di mana? La yatakallamuna. La yatakallamuna. La. Panjang itu. La yatakallamuna illa. La yatakallamuna illa man azina lahu. Nah, jangan azina. Enggak panjang kan? Coba lihat panjang. Ada tanda panjangnya di situ. Enggak. Kenapa dipanjangin atau? Azina lahu rahman. Azina. Jangan azina. Azina lahu rahmanu wa qala. Rahmanu. Kelihatan ada tanda panjang nggak di situ di huruf mim? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Ukurannya beda lah. Ada satu harakat, Kak. Oh iya, atau sok. Dipanjangin atau? Ulang. Ya ulang. La yatakallamuna. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Sekarang nanya yang panjang malah azina. Azina lahu rahmanu. Azina lahu rahmanu wa qala. Rahmanu. Mimnya di situ ada tanda panjang. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Oke, memanjangkan huruf di akhir katanya masih banyak nih. Ya tadi la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba. Nah gitu. Sering kata di akhir hurufnya jangan dipanjangin ya. Jangan sampai kelamaan mikir. Kalau kelamaan mikir, lama mikirnya jangan dipanjangin. Lebih baik, Sandi lebih baik berhenti-henti mending terbata-bata. Daripada main terobos-terobos saja. Sandi lebih baik gini, orang baca la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Lebih baik terbata-bata dibanding nerobos tapi salah-salah gitu ya. Jangan maksain, oh saya yang penting lancar gitu. Ya, karena Mas Andi lancar itu bukan menentukan seseorang ngajinya standar apa enggak gitu. Oke, dalam misalkan segi bacaan standar lancar gitu kan, tapi salah-salah seperti itu ya. Jadi Sandi bilang kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman merasa masih lemot gitu kan, katanya kasar banget, maaf ya, bukan bermaksud apa. Maksudnya lama gitu ya, tell me gitu kan, lebih baik dihentikan, lebih baik terbata-bata. Kata Rasulullah 2 pahalanya. Kalau buat yang terbata-bata dibanding mengutamakan lancar tapi salah-salah. Seperti itu, mending terbata-bata tapi benar. Begitu ya. Seperti itu buat teman-teman semuanya ini ya. Oke, Sandi ulangi ya dari awal. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Seperti itu. Lanjut. Oke, bagus. Dulu kan satu ayat aja susah ya. Lanjut Mudrikawati. Ayat 39. Ayat 39. Dzalikal yaumul haqqu. Kalau berhenti, berhentikan aja, disukunkan. Ingat, Sandi bilang semua huruf yang berharokat
ketika di waqaf maka menjadi sukun kecuali fathah tanwin. Dzalikal yaumul haq. Mantulnya mana? Harus ada mantulnya. Ketika mantulnya nggak keluar berarti makrosnya salah tuh. Dzalikal yaumul haq. Ya, lanjut dulu. Faman ila rabbihi ma'aba. Banyak nggak panjang, langsung aja Ma'aba. Oke, ulangi sekali lagi. Ada nun sukun ketemu shin itu namanya ikhfa ya, jadi harus didengungkan, disamarkan. Faman syaa gitu. Faman syaa faman syaa attakhadha ila rabbi. Huruf kho itu huruf kho. Takhadha. Apa nih kok jadi berhenti? Jangan left ya. Halo? Takha ila rabbihi ma'a. Ulangi. Faman syaa. Apa nih? Bukan sinyal sandi kan ya? Oke, kita lihat dulu tuh. Faman syaa attakhadha jaringan. Oke, yang lain dulu deh. Lanjut Pak Nadi Sumedang. Ulangi ya, Dzalikal yaumul haq. Ayat ke-39. Dinyalain dulu lah tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Oke, Masya Allah, mantap. Tinggal huruf qafnya ya. Ingat huruf qaf itu memiliki sifat qalqalah yang harus dipantilkan. Dan ini qafnya bertasdid seperti itu ya. Jadi ada penekanan di hurufnya seperti itu. Begitu ya. Jadi baca yang benar adalah Dzalikal yaumul haq. Nah, seperti itu ya. Jadi ada penekanan karena dia huruf tasdid seperti itu. Jadi ditasdidkan dulu baru dipantulkan. Dari kan pernah dijelaskan bahwasanya huruf tasdid itu adalah huruf yang tadinya dua huruf digabung jadi satu. Maka huruf yang pertama sukun, seperti huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat seperti itu. Makanya ditahan. Dzalikal yaumul haq. Seperti itu, ya. Faman syaa ma'aba. Oke, terakhir Nurul Hafifah. Nurul Hafifah. Ya, ada Kang. Oh, sok atuh. Ayat terakhir. Oh, ayat terakhir. Inna anzarnakum adaban qariba. Nah, jangan qariba. Kalau berhenti qariba. Adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Oke.
Yang harus diperhatikan oleh teman-teman pertama, ingat ya huruf ro sebelumnya adalah huruf fathah, maka ro-nya menjadi tebal. Inna anzar, anzar gitu ya, jangan anzar, tapi anzar. Nakum azaban qarib. Bahasanya pernah menjelaskan pada teman semuanya ketika ikhfa dan setelah hurufnya adalah huruf isti'la, maka dengungnya juga jadi tebal. Gitu ya, azabang tuh ku azabang seperti itu ya. Jadi ikhfa itu tergantung dari huruf setelahnya apa. Yauma ini juga nun ketemu huruf zo, yauma seperti yauma ingat ketika ada huruf ikhfa kalau ketemu setelahnya huruf isti'la, huruf yang tebal, maka dengungnya juga jadi tebal. وما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا gitu. Terus pahami nafas sendiri juga itu penting sebenarnya supaya nggak berhentinya asal-asalan. Nisan dikasih rekomendasi pemberhentian di ayat ke-40 ya. Inna anzarnakum azaban qariba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nah, itu rekomendasi pemberhentiannya seperti itu ya. Kalau nggak boleh dari berhenti terus nggak boleh lagi ya, karena ya itu pemberhentian yang bagus seperti itu ya, begitu, oke? Ya, nanti tanya-tanyanya nanti setelah ini. Nah, kalau misalkan ada yang janggal, teman-teman, perasaan saya belajar kayak gini, tapi kok kesannya bacanya gini, sebenarnya nanti tanyakan aja seperti itu, oke? Baik, terima kasih pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dilatih setiap harinya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, ya koreksi, coba koreksi diri sendiri, gitu. Nah, ya, nih, kan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton gitu ya. Gimana sih bacaan saya seperti itu ya. Begitu ya. Jadi sering-sering dilatih begitu seperti itu ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sering-sering dipraktekkan. Jangan lupa sering-sering latihan seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Saya diserahkan kembali ke moderator.